Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wa'da. Wa nasara 'abda. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadzal rasulul karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bertemu dengan hari raya Agung Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan alam, teladan bagi kita dalam beribadah dan menjalani kehidupan ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan agung sepanjang zaman. Hidupnya adalah pengorbanan, wafatnya adalah teladan, dan ajarannya merupakan titian menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita syukuri dengan setulus ikhlas, karena ini adalah limpahan nikmat dan karunia dari Allah untuk kita semua. Kita buka kembali lembaran sejarah keimanan, keikhlasan, dan ketawakalan dari teladan terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah. Keteladanan beliau patut menjadi contoh bagi umat sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Kehendak dan keinginan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam atau teladan yang patuh kepada Allah Subhanahu
Beliau tegak lurus mempertahankan iman di saat manusia bergumul dalam kemusyrikan dan tenggelam dalam kesesatan. Beliau istiqomah dalam ketauhidannya saat manusia tunduk dalam kekuasaan dunia dan hiruk pikuknya. Nabi Ibrahim mengajarkan keberanian kepada kita agar hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Ibrahim sebagai role model bagi manusia, sosok panutan lintas zaman dan lintas generasi. Jejak perjuangannya terus dikenang sepanjang zaman. Nabi Ibrahim hidup dan berjuang di tengah-tengah kekuasaan seorang raja zalim dan zalim bernama Namrud bin Kan'an, penguasa dari Babilonia, raja pertama di muka bumi yang mengaku sebagai Tuhan. Beliau Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah. Ketauhidannya membawa satu kalimat yang mengguncang kekuasaan dunia, yakni La ilaha illallah. Beliau tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tetapi membawa kebenaran. Allah menggambarkan keberanian Nabi Ibrahim berdialog dengan orang-orang yang mengkufurinya dengan kalimat Qala ataquluna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Sungguh Nabi Ibrahim memiliki jiwa keberanian yang luar biasa, sekalipun berhadapan dengan raja yang super bengis. Namun jiwa penakut Ibrahim sudah hilang, urat-uratnya sudah putus. Yang dia takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Ibrahim, hanya Allah yang Maha Perkasa. Dialah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah tanpa ada sekutu apapun juga. Akibat penentangan beliau kepada sang raja, Ibrahim harus menghadapi hukuman berat dan keras. Ibrahim harus dibakar. Sang raja zalim berkeyakinan bahwa dengan cara dibakarlah Ibrahim akan berhenti berdakwah dan hilang dari peredarannya di dunia. Sang raja berakal cetek karena dalam pikirannya bahwa api itu akan membakarnya, karena secara logika api memang membakar. Namun tidak bagi Allah, karena Allah lah yang menciptakan api. Panasnya api diubah oleh Allah seperti sejuknya berada dalam ruang ber-AC. Saat api sudah siap membakar Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kebenaran tidak selalu menang secara logika manusia, tetapi selalu menang dengan pertolongan Allah. Hari ini mungkin saja kita tidak lagi melihat Namrud dalam wujud seorang raja yang duduk di singgasana, tetapi kita menyaksikan Namrud baru di permukaan bumi dalam berbagai bentuk kehidupan. Ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk menindas dan memperkaya diri, jabatan yang diagungkan seolah menjadi ukuran kemuliaan manusia. Ada yang memperlakukannya seperti Tuhan menentukan benar dan salah, serta hawa nafsu ditaati melebihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia yang rela mengorbankan kejujuran demi jabatan, menggadaikan amanah demi kekayaan, bahkan melupakan halal dan haram demi kepentingan duniawi. Ketika kekuasaan membuat seseorang sombong, ketika harta melahirkan keserakahan,
Ketika nafsu mengalahkan hati nurani, maka sesungguhnya semangat Namrud sedang hidup kembali dalam diri manusia. Mungkin saja zaman sekarang sudah muncul Namrud yang lain, yang salah satu kriterianya haus dan rakus kekuasaan. Dia memimpin sebuah negara tidak malu lagi disebut sebagai negara agresor, penjajah, pembunuh, dan ingin menaklukkan negara-negara lemah di dunia. Perasaannya hanya dia yang lebih berkuasa, menjadikan negara lain sebagai jajahannya. Negara-negara lain dilemahkan dengan diboikot ekonominya, politiknya dipecundangi, kehidupan sosialnya dimarginalkan, dan seterusnya. Kini mereka mendapat lawan yang sepadan, mengadakan perlawanan muncul dari sebuah negeri yang pada zaman Nabi disebut negeri Persia, sekarang Iran. Apakah ini saat-saat yang digambarkan oleh Rasulullah akan ada seorang figur atau sosok di akhir zaman yang akan membela Islam? Dalam prediksinya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di masa depan akan muncul sekelompok umat atau tokoh yang berasal dari bangsa Persia yang gigih membela kebenaran, memegang teguh agama, serta membawa kekuatan iman dan keadilan di tengah dunia yang dikuasai ketamakan dan penindasan. Dalam konteks sejarah, banyak ulama, cendekiawan, dan tokoh pejuang yang berasal dari keturunan atau wilayah Persia, Iran modern memberikan kontribusi masif dalam menyebarkan ajaran Islam, menegakkan keadilan, dan menentang kezaliman, termasuk para ahli tafsir terkemuka seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri dilahirkan di sana. Dalam wacana spiritual yang lebih luas, bangsa Persia juga kerap dihubungkan dengan figur-figur pembaharu yang kelak akan mendampingi pemimpin akhir zaman dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kemungkinan inilah saatnya dunia Islam kembali merebut keadilan yang telah dicabik-cabik oleh negara agresor seperti halnya Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Inilah saatnya dunia Islam membuktikan dan menyatakan nilai-nilai kebenaran itu di atas dunia. Kita jadi ingat pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi berasal dari Persia. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, wa qala Salman bijambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza Salman wa qala hadza wa ashabuhu wallazi nafsi biyadihi law kana al-imanu manutan bit-turayya latanawalu rijalun min Faris. Salman berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk paha Salman dan berkata, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, seandainya iman digantungkan di gugusan bintang Suraya, maka orang-orang dari Persia akan memperolehnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apabila kita maknai sabda Rasulullah ini, siapapun yang mendukung Republik Islam Iran dan memandang negara tersebut menjadi garda terdepan yang berani melawan hegemoni Amerika Serikat dan agresi Zionis Israel, keberhasilan Iran memberikan perlawanan dan syarat-syarat dalam perundingan atau gencatan senjata seringkali dirayakan sebagai bentuk kemenangan kehormatan Islam atas musuh-musuhnya. Narasi ini meyakinkan bahwa konflik harus dilihat sebagai perjuangan melawan kezaliman dan penjajahan, melampaui batas-batas
berhijrah demi solidaritas Islam yang lebih besar. Kita sekarang berhari raya Idul Adha di tengah-tengah krisis ekonomi global dan eskalasi politik yang memanas antara Iran versus Amerika dan Israel. Apabila eskalasi politik ini tidak segera berakhir, pengamat perpolitikan mengkhawatirkan akan memicu dan memacu terjadinya perang dunia ketiga. Khusus bagi bangsa dan negara Indonesia, dampaknya sangat terasa dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pertanggal 21 Mei 2026 sudah mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yakni 17.675 per 1 dolar. Dibarengi dengan meroketnya harga pangan dan menurunnya daya beli masyarakat. Innalillah. Namun hadirin sekalian, di mimbar ini saya menghimbau untuk kita semua kaum muslimin, kita umat muslim harus tetap optimis dan jangan putus asa. Semoga bangsa Indonesia mampu keluar dari lubang jarum krisis ini. Semoga eskalasi politik dunia tidak menyebabkan surutnya semangat untuk berjuang dan berkorban. Kita diuji dengan krisis ekonomi yang sudah di depan mata, namun istiqamah dan tetap dalam menguatkan akidah. Ujian bukan hanya dengan berkurangnya materi, melemahnya rupiah, akan tetapi krisis ini juga sebagai ujian hidup. Dalam hal semangat, kita harus mampu meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh kezaliman sang penguasa Namrud waktu itu. Bahkan Ibrahim harus menerima hukuman yang paling kejam, yakni dibakar. Tak ubahnya seperti kita melihat pedagang sate, namun mungkin masih halus dan lembut membakar sate, karena dagingnya sudah mati dan tidak memiliki nyawa lagi. Tapi ini manusia dibakar hidup-hidup. Setelah Ibrahim diuji dengan kekobaran api yang siap melahapnya, namun dipadamkan oleh Allah dengan mengubah sifat api yang asalnya panas menjadi dingin. Ibrahim melanjutkan ujian iman bersama istri dan anaknya Ismail yang masih bayi. Beliau diperintah Tuhannya untuk pergi melawan buana ke tempat yang gersang dan tandus dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nun jauh di sana, jaraknya 1.500 sampai dengan 2.000 mil. Daerah yang ditunjuk Allah saat itu dinamakan dengan lembah Bakkah. Tempat itu digambarkan dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 37. Bayangkan seorang ibu ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang sunyi, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa manusia, dan tanpa jaminan kehidupan. Di hadapannya hanya hamparan padang gersang dan panas yang membakar. Di pelukannya ada seorang bayi kecil, Ismail, yang menangis kehausan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas? Namun Siti Hajar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak tenggelam dalam putus asa, karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Siti Hajar mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan berarti dia menunggu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pertolongannya datang bukan ketika kita menyerah, tetapi ketika kita terus melangkah dalam keyakinan dan kesabaran. Dari usaha seorang ibu yang tampak mustahil itu, Allah mengeluarkan air Zam-Zam yang sampai sekarang belum pernah kering walau disedot dan dibawa oleh jemaah haji dan umrah setiap mereka pulang dari sana. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ujian terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam diterima ketika Allah memerintah untuk mengorbankan putra yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah itu bukan sekadar ujian biasa, tetapi ujian tentang cinta, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, justru anak itulah yang diminta untuk dikorbankan di jalan Allah. Namun Ibrahim tidak membantah, tidak menunda, dan tidak meragukan perintah Tuhannya. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Perintah itu adalah agar Ibrahim segera menyembelih putranya yang ia cintai, Ismail, anak yang telah lama dinanti. Namun luar biasa, tidak ada penolakan. Ismail berkata, "Ya abati if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Safa ayat 102. Wa fadainahu bizibhin azim. Ketika keduanya berserah diri, Allah menggantinya dengan sembelihan besar, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki Ismail dalam hidupnya, sesuatu yang sangat dicintai, dibanggakan, dan sulit dilepaskan. Bisa berupa harta, jabatan, popularitas, ego, bahkan keinginan duniawi. Idul Adha mengajarkan bahwa seorang mukmin harus siap mengorbankan apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan sejati lahir ketika cinta kepada Allah menjadi yang paling utama di atas segalanya. Semoga ajaran kurban yang telah ditanamkan oleh Ibrahim ini dilanjutkan oleh anak cucu kita di masa-masa yang akan datang, terus hingga hari kiamat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la
ketawakalan dan kekuatan lahir batin dalam usaha mendidik anak keturunan kami, agar menjadi generasi penerus yang mumpuni, serta anugerahkan pula kepada kami, agar kami mampu meneladani sikap imamah nenek moyang penegak agama tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Satukan hati dan jiwa kami melalui momen hari raya Idul Adha ini, menuju kesucian jiwa yang utuh dalam memaknai kurban yang sedang dan akan kami laksanakan. Ya Allah, ya Wasa'il Maghfirah, saat ini bangsa dan negara kami sedang menghadapi krisis ekonomi, bahkan rupiah melemah terhadap dolar yang belum separah sekarang. Sepanjang sejarah Republik Indonesia ini adalah salah satu dampak dari eskalasi global, geopolitik panas antara Iran versus Amerika dan Israel. Ya Allah, kuatkan akidah kami, istiqamahkan kami dalam iman dan Islam. Berikanlah kekuatan kepada kami dan saudara-saudara kami di Palestina yang terus-terusan negaranya dijajah. Mereka adalah korban ketidakadilan dunia yang dipelopori Amerika dan bangsa Yahudi Zionis. Kenyangkanlah bangsa Yahudi itu dari bumi para rasulmu Palestina. Berkahilah negeri Palestina dan anugerahkanlah kemerdekaan negerinya. Ya Arhamar Rahimin, pada saat kami mengabdi dan beribadah kepadamu, menjalankan amanah dan titahmu, terkadang kami salah dan hilaf. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, maafkan dan ampunilah dosa kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan guru-guru kami. Himpunkanlah kami dan mereka ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa. Ya Allah, ya Mujib Sa'ilin, perkenankanlah doa dan harapan kami. Allahumma